Tuh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Pak. Maaf sebelumnya dengan Bapak siapa, nggih? Dimas. Oh, baik Pak Dimas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi sebagai ahli gizi yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada yang bisa saya bantu? Saya mau konsul, Dok. Soal ginjal. Oh, penyakit ginjal nih, Pak. Ah. Oh, baik. Di sini saya akan membantu memberikan konsultasi gizi yang akan dilakukan kurang lebih selama 20 menit. Selain itu, saya akan menanyakan kebiasaan makan Bapak selama 24 jam yang lalu dari pagi sampai ke pagi ini, dan menjelaskan makanan yang perlu dan tidak perlu Bapak makan. Langsung saya mulai saja nih, Pak. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengukur berat badan dan tinggi badan Bapak? Sudah, Pak. Boleh saya lihat datanya? Dari hasil pengukuran berat badan Bapak itu 75 kg, tapi dengan catatan di sini itu ada odema di tangan dan kaki ya, Pak. Dan tinggi badan Bapak itu 165 cm. Dapat disimpulkan dari data yang saya terima ini, Bapak itu mengalami penurunan fungsi ginjal ditandai dengan kadar hemoglobin Bapak itu rendah sebesar 6,4 dengan kadar normalnya itu 11,7 sampai 15,5. Kemudian kadar kaliumnya itu tinggi sebesar 5,5 dengan kadar normalnya itu 3,4 sampai 4,5. Untuk kadar kreatininnya itu juga tinggi sebesar 20,34 mg per desiliter dengan kadar normalnya itu 0,50 sampai 1,00 mg per desiliter. Kadar ureumnya sendiri juga itu tinggi sebesar 262,40. Kadar dengan kadar normalnya itu 15 sampai 40 ya, Pak. Dapat disimpulkan fungsi ginjal Bapak itu menurun. Sebelumnya Bapak ada keluhan yang dirasakan? Kencing saya sedikit, mual dan sesak nafas. Baik Pak Dimas, sudah saya carikan status gizi Bapak tergolong baik berdasarkan tinggi badan dan berat badan Bapak. Dengan saya mencari berat badan asli tanpa odema itu seberat 60 kg. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk kebiasaan makan Bapak. Untuk itu saya akan menanyakan apa saja yang dikonsumsi Bapak selama 1 hari kemarin, dimulai dari pagi hingga pagi ini. Dimulai dari pagi, apakah Bapak sarapan? Pagi ini Ya. sarapan. Untuk sarapannya apa aja ya, Pak? Nasi sama ayam. Untuk nasinya itu berapa centong kira-kira ya, Pak? Dan ayamnya itu bagian apa yang dimakan? Berapa? 2, 3 mungkin. Sama dada. Oh, baik. Area dada ya, Pak. Untuk makan pagi tersebut ada makan sayur atau buah, Pak? Enggak. Tidak ada. Oke, baik. Untuk makan siangnya Bapak makan apa saja? Nasi juga sama telur keke. Sekitar 1 potong sama sop sapi. Oh iya, baik. Untuk nasinya itu berapa centong, Pak, kira-kira? Nasi ya biasalah 2 centong mungkin. Oh. Ayam. Kemudian untuk sop sapinya itu berapa banyak, Pak? Wah, secentong mungkin sekali ambil, nggak tahu lah berapa banyak. Oh, berarti 1 centong ya? Ya. Oh, oke, begitu, Pak. Lalu ada makan jajan atau konsumsi apa gitu sebelum makan siang? Mau jajan beli gorengan sama es coklat
gorengan itu berapa banyak ya Pak? Dan untuk minum es coklatnya seberapa banyak? Tempe 2, aku 1, terus es coklat 1 gelas. Oke. Untuk makan malamnya Bapak konsumsi apa saja? Malam nasi, terus nugget ayam, sama ayam goreng paha. Oh, berarti untuk nasinya berapa centong nih Pak? Ya 2 lah paling, 2 3. Oh, untuk nuggetnya berapa potong? Nugget 3 mungkin. Untuk ayam gorengnya bagian apa Pak? Paha. Bagian paha ya. Oke. Lalu untuk sebelum makan malam, apakah Bapak mengkonsumsi jajanan? Enggak sih. Paling makan sedikit, soalnya ada undangan. Makan ayam katsu 2 potong, dada kayaknya. Oh, ayam katsu 2 potong bagian dada ya Pak? Ya. Untuk sore tadi berarti. Ya. Oh, begitu ya Pak. Baik. Untuk makanan yang Bapak paling sukai, kira-kira apa ya Pak? Ya, makan mie sama minuman instan gitu, kemasan pas. Oh, minuman berkemasan ya. Ya, Nah, untuk frekuensi makan mie dan minuman kemasan itu berapa kali konsumsi Bapak dalam seminggu? kalau makan makanan mie gitu kan sering lah, mungkin hampir tiap hari ada sebungkus. Kalau buat minuman agak jarang, 2 kali 3 kali kapan pengen. Oh, gitu ya Pak. Baik, di sini dilihat dari kebiasaan makan Bapak Dimas itu 3 kali sehari, kemudian sering makan mie instan hampir setiap hari dan minuman berkemasan 2 sampai 3 kali seminggu gitu. Dan untuk pengolahan makanannya itu sering ditumis ya. Dan kebiasaan makan Bapak itu sudah bagus, bervariasi, tapi masih suka mengkonsumsi mie dan minuman berkemasan. Jadi kalau bisa Bapak kurangi. Ya, nanti diusahain. Nah, untuk kebiasaan makan Bapak ini dapat disimpulkan banyak mengandung natrium ya Pak, dan tinggi protein. Apalagi natrium yang dikandung mie dan minuman kemasan itu sangat tinggi Pak. Untuk itu saya akan membantu Bapak untuk diet rendah garam dan rendah protein serta kalium. Untuk kalium di sini itu dapat memperparah kondisi penyakit CKD atau gangguan ginjal. Oh, diet nanti ngapain? Untuk diet ini, sebelum menjalankan diet ini diperlukan untuk membangun komitmen antara Bapak dan saya selaku ahli gizi yang akan membantu dalam menjalani diet ini. Apakah Bapak setuju untuk berkomitmen dalam menjalani diet ini? Ya. Baik Pak, saya akan menjelaskan terkait diet ini menggunakan leaflet ini ya Pak. Nah, ini Pak bisa dilihat dan akan saya jelaskan. Untuk pengertian CKD sendiri itu merupakan suatu kondisi kesehatan di mana terlihat adanya penurunan bertahap dari fungsi ginjal ya Pak. Nah, untuk faktor resikonya itu bermacam-macam Pak. Gagal ginjal ini itu biasanya dipengaruhi berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi yang berjalan waktunya itu menambah beban pada ginjal karena fungsi ginjal itu untuk menyaring darah dan kotoran Pak. Nah, atau ada penyakit diabetes atau kolesterol tinggi, infeksi pada ginjal, atau penghambat aliran urin seperti batu ginjal atau pembesaran prostat. Nah, untuk
tujuan diet ini itu ada mencukupi kebutuhan zat gizi sesuai kebutuhan Bapak agar statusnya tetap optimal. Kemudian menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga ada menghindari terjadi penumpukan produk sisa metabolisme protein dari ginjal. Kemudian Bapak dapat melakukan aktivitas normal sehari-hari. Untuk syarat diet ini itu ada energinya itu 30 sampai 35 kalori per kilo berat badan Bapak sendiri. Kemudian untuk protein akan saya berikan 1,2 gram per kilogram berat badan Bapak. Kemudian ada kalsium dan tentunya akan kita batasi natrium agar kerja ginjal tidak terlalu berat ya. Sampai di sini ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan, Pak? Belum. Oke. Baik, saya akan lanjutkan untuk membahas pembagian porsi untuk makanan diet yang akan Bapak lakukan. Nah, dari leaflet sendiri bisa Bapak lihat contoh menu sehari yang bisa Bapak konsumsi itu seperti nasi pepes, teri basah tumis toge tahu, kemudian selingannya ada puding, kemudian untuk siangnya ada nasi panggang, nasi ayam panggang, telur mata sapi, tempe mendoan, urapan. Untuk buahnya itu ada jeruk. Kemudian untuk selingan sorenya itu ada kue talam. Untuk makan malam sendiri itu Bapak bisa makan nasi, ikan bumbu tauco, perkedel tahu, tumis kangkung, dan buahnya pepaya. Kalau Bapak mau makan selingan bisa seperti roti bakar. Nah, untuk berat-beratnya itu bisa ini akan saya tunjukkan melalui foto makanan. Nah, biasanya kalau mau makan nasi itu biasanya 200 gram. Nah, 200 gram itu seberat ini, Pak. Nah, bisa dilihat dari foto sebanyak mana 200 gram itu. Nah, untuk centongnya berapa kali centong? Karena setiap centong itu beratnya berbeda-beda, Pak. Kemudian untuk lauknya bisa dilihat, misalnya ayam nih, Pak. Ayam untuk satu potongnya segini. Nah, biasanya itu satu potong itu 40 gram. Nah, itu cukup untuk kita sehari. Kemudian ada tempe. Untuk tempe misalnya satu potong itu segini. Untuk sayurannya itu satu centong, ini ada satu mangkuk, beratnya segini, Pak. Nah, ini bisa dilihat di buku foto makanannya ini nih, Pak. Ya, begitulah berat-beratan untuk makanan pokok, hewani, dan sayur-mayurnya. Kemudian besar buahnya, Pak. Jangan sampai kelebihan lagi dalam mengkonsumsi makanan. Oh, berarti tadi saya makannya banyak ya, Pak? Iya, Pak, untuk sampai sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Belum ada. Baik, berarti sampai di sini berarti Bapak sudah paham ya terkait diet yang akan dijalani ini. Kalau sudah paham, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak terkait diet ini agar memastikan Bapak benar-benar paham dan dapat menjalaninya dengan baik. Untuk zat gizi apa yang harus dibatasi dalam diet ini, Pak, dan cara pengolahan buah yang baik? Apa tadi? Natrium ya, karena makan mie sama minuman kemasan, terus juga makan daging kebanyakan, sama buah-buahnya nggak seimbang, terus cairan itu saya ukur sebanyak mana urin saya yang keluarkan, Pak. Ya, jawaban Bapak sudah tepat, benar. Untuk cairan Bapak itu harus mengukur terlebih dahulu sebanyak mana yang Bapak keluarkan melalui urin. Nah, untuk itu cairan yang harus Bapak konsumsi tidak hanya dari minuman, tapi makanan
juga harus diperhatikan. Misalnya cairan dari kuah sop itu juga harus diperhitungkan dengan banyaknya cairan yang Bapak keluarkan dari urin tersebut. Oh, gitu ya. Alhamdulillah sudah paham dan mengerti ya Pak tentang materi konseling pada hari ini. Kalau begitu saya akan jadwalkan lagi konsultasi itu 2 minggu lagi untuk melihat perubahan dan perkembangannya. Semoga selama 2 minggu ke depan ada perubahan dan pola makan Bapak itu membaik dan status pemeriksaan biokimia menjadi normal ya Pak. Ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini untuk konsultasinya. Semoga Bapak bisa menerapkan diet ini dan keluarga bisa membantu memberikan dukungan semangat kepada Bapak selama menjalani diet ini ya. Ya.